Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mata kuliah akuntansi biaya. Seperti biasanya, sebelum kita memulai perkuliahan, kita akan melihat dulu rencana pembelajaran semester dari mata kuliah ini. Baik, di sini rencana pembelajaran semester dari mata kuliah akuntansi biaya. Kode mata kuliahnya adalah AKT 333, memiliki 3 SKS dan diampu pada semester 3. Kemudian dosen pengampunya tim teaching dari mata kuliah akuntansi biaya ini ada Ibu Neti Herawati, Ibu Reni Yusten, Pak Salman Jumaili, Pak Lutfi, dan saya Freddy Olimsar, kemudian Bapak Hamadi Sumanda. Di mana capaian pembelajaran ini sesuai dengan Permendikbud Dikti nomor 4 tahun 2015 ada mengenai sikap, yaitu menginternalisasi nilai norma dan etika di dalam proses belajar akuntansi biaya, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang akuntansi secara mandiri, kemudian memahami pentingnya internalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan pada saat implementasi, dan terakhir yaitu akuntansi biaya pada akuntansi keuangan baik sektor privat maupun publik. Kemudian di sini ada juga keterampilan umumnya, di mana mahasiswa mampu berkomunikasi aktif selama proses pembelajaran akuntansi biaya, kemudian mahasiswa mampu memanfaatkan sumber informasi digital secara efisien dan tepat guna dalam mata kuliah akuntansi biaya. Mahasiswa mampu menjelaskan secara sistematis, logis, dan komprehensif dalam menyelesaikan tugas-tugas akuntansi biaya. Mahasiswa mampu berpikir reflektif dari pengalaman belajar pada setiap pertemuannya. Kemudian mahasiswa mampu menyelesaikan dan mengantisipasi masalah secara sistematis. Dan terakhir, mahasiswa mampu bekerjasama dalam satu tim. Keterampilan khususnya yaitu mahasiswa memiliki sikap independensi, kompeten, dan kredibel. Kemudian mahasiswa mampu beradaptasi. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dan menunjukkan sikap profesional dalam bekerja. Sedangkan pengetahuannya, mahasiswa menguasai kemampuan tentang konsep biaya, proses pengumpulan biaya, harga pokok produk dengan metode harga pesanan, kemudian harga pokok proses, kemudian harga pokok sampingan, dan harga pokok produk yang dapat digunakan. Ini deskripsi dari mata kuliah ini, yaitu menjelaskan mengenai akuntansi biaya dan bahan kajiannya, akuntansi biaya, pengertian biaya, penentuan harga pokok produk, biaya overhead pabrik, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan penentuan harga pokok produk, metode harga pokok proses, variable costing, dan penentuan harga pokok bersama dan harga pokok sampingan. Buku yang digunakan yaitu Mulyadi 2016 dengan judul akuntansi biaya, dan boleh juga menggunakan artikel-artikel dan jurnal tentang akuntansi biaya itu sendiri. Media pembelajaran yang digunakan itu bisa perangkat lunak yang berupa file, PowerPoint, di LMS Unja, dan WhatsApp atau Zoom. Sedangkan perangkat keras yang digunakan yaitu buku, jurnal, artikel, LCD, dan proyektor. Ini rancangan pembelajarannya ada 16 pertemuan. Setiap pertemuannya mempunyai kemampuan akhir yang diharapkan, bahan kajian, bentuk dan metode pembelajaran, dan bobot nilai. Nah, sekarang kita memasuki pertemuan ke-9, yaitu setelah UTS, di mana di sini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep penentuan harga pokok produk dengan metode harga pokok proses. Dan penentuan harga pokok produk, bahan kajiannya itu penentuan harga pokok produk dengan metode harga pokok proses, yaitu ada karakteristik harga pokok proses, manfaat informasi harga pokok proses, dan laporan biaya produksi satu departemen dan lebih dari satu departemen. Di mana selain diskusi nanti dalam metode pembelajaran itu ada tugas, yaitu berupa membuat ringkasan materi tentang penentuan harga pokok produk, yaitu metode harga pokok proses ini. Sampai dengan ini merupakan rubrik penilaian sikapnya. Kemudian ini rentang penilaian sikapnya 0 sampai 25 sangat negatif, 25 sampai 50 negatif, 51 sampai 75 positif, dan 76 sampai 100 sangat positif. Kemudian ini rubrik penilaian tugasnya. Dan ini adalah pengesahan dari RPS yang kita pakai saat ini. Baik,
Kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Sebelumnya saya ingin presensi terlebih dahulu mahasiswa-mahasiswa siapa saja yang sudah hadir ya. Baik, Pak. Eriko Fredrik Bastian. Hadir, Pak. Koyumia. Hadir, Pak. Kita lanjut lagi materi selanjutnya. Sebelum Meet kan sudah mempelajari mengenai metode harga pokok pesanan. Nah, di materi setelah Meet ini kita mulai akan mempelajari mengenai materi harga pokok dalam proses. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini yang akan kita pelajari hari ini dan beberapa kali pertemuan ke depan. Yang dibahas dalam materi ini apa saja, yaitu mengenai konsep pengumpulan biayanya, kemudian manfaat informasinya, metode harga pokok proses tersebut, produk yang hilang atau rusak dan cacat, bagaimana pengaruhnya, yaitu pengaruh apabila ada penambahan biaya bahan baku terhadap penambahan biaya unit, kemudian pengaruh penggunaan metode persediaan akhir yang berbeda dalam perhitungan unit ekuivalennya. Nah, yang pertama kita lihat dulu apa sih itu metode harga pokok proses, yaitu suatu metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal dan bukan berdasarkan pesanan. Jadi ini berbeda dari yang metode harga pokok proses pesanan kemarin. Yang harga pokok pesanan kan sesuai dengan pesanan, kalau ini diproduksi secara massal dan biaya produksinya dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu dan biaya produksinya per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tersebut dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam proses tersebut. Karakternya yaitu utamanya ada 3 karakter dari metode harga pokok proses ini. Produk yang dihasilkan itu standar, jadi nggak ada beda antara produk yang satu dengan produk yang kedua. Berbeda dengan metode harga pokok pesanan kemarin kan bisa sesuai pesanan dari pelanggan atau pembelinya. Nah, kalau dalam proses ini semuanya bentuknya standar. Kemudian produk yang dihasilkannya dari bulan ke bulan itu biasanya sama. Kemudian kegiatan produksinya dimulai dengan terbitnya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Contohnya yaitu ya pabrik semen, pabrik tahu, pabrik tempe, dan pabrik-pabrik yang lain yang sifatnya produksinya setiap bulannya atau setiap jangka waktunya secara massal, enggak menunggu pesanan tertentu. Nah, dari hal tadi kita dapat lihat nih perbedaan antara harga pokok pesanan dengan harga pokok proses. Yang pertama, pengumpulan biaya produksinya. Kalau yang harga pokok pesanan tentu berdasarkan pesanan. Kalau pesanan A, pesanan B, pesanan C, ya jadi diurutkan berdasar pesanan. Nah, sedangkan harga pokok proses ini diurutkannya per departemen. Kalau misalnya dalam proses produksi itu hanya melakukan satu departemen, ya satu departemen itu aja dihitung biayanya. Tapi kalau dia ada departemen A, departemen B, nanti diurutkan biaya-biaya produksi yang dilakukan dalam setiap departemen tersebut. Kemudian yang perbedaan yang kedua yaitu mengenai perhitungan harga pokok persatuannya. Kalau harga pokok pesanan, yaitu total biaya pesanan tersebut dibagi dengan jumlah produk yang dipesan. Sedangkan harga pokok proses itu tuh total biaya yang dikeluarkan dalam proses periode tersebut. Dengan hasil dari periode tersebut berapa jumlah sih unit produksi yang kita hasilkan. Nah itu jadinya. Kalau yang ini berdasarkan pesanan, yang harga pokok pesanan, harga pokok proses ini berdasarkan
jangka waktunya, dari jangka waktu misalnya 1 bulan tersebut, berapa biaya yang dikeluarkan, berapa produk yang dihasilkan, nanti dibagi. Nah, itulah dapatlah harga pokok per satuannya. Kemudian yang faktor yang ketiga membedakan yaitu penggolongan biaya produksi. Kalau harga pokok pesanan ada biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Sedangkan harga pokok proses tidak ada yang namanya biaya langsung dan tidak langsung, tapi secara keseluruhan dia akan dibebankan di BOP. BOP per jumlah produk satu prodi akuntansi. Karena apa? Karena ini prosesnya itu per periode kan sesuai. Biasa kita pembayaran biaya-biaya juga per periode. Jadi semua biaya itu dikumpulkan periode tersebut, nanti dibagikan dengan hasil produknya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu mengenai BOP-nya. Kalau BOP di harga pokok pesanan terdiri dari biaya bahan baku, biaya penolong, biaya tidak BOP-nya terdiri dari apa? Biaya bahan penolong, BTK tidak langsung, biaya produksi lainnya, dan biaya ditetapkan di muka, selain dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan di harga pokok proses, BOP-nya apa? Yaitu mulai dari biaya bahan baku sampai dengan semua biaya-biaya beban tadi. Makanya tadi di penggolongan biaya produksi kan, semuanya digolongkan dalam BOP, karena di BOP itu sudah termasuk dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Nah, tadi setelah kita mengetahui itu, berikutnya apa sih manfaat informasi harga pokok proses? Yang tentu pertama yaitu menentukan harga jual produk. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Yang ketiga, menghitung laba atau ruginya. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk. Jadi dalam proses yang disajikan dalam neraca. Yang pertama dulu, yaitu menentukan harga jual produk. Gimana caranya? Yaitu kita hitung terlebih dahulu dari taksiran biaya produksi untuk jangka waktu tertentu dan biaya non-produksi. Nah, hasilnya ini kita jumlahkan, itulah total biaya produksi per periode tersebut. Kemudian kita hitung berapa sih jumlah produk yang dihasilkan. Nah, dari jumlah produk yang dihasilkan ini barulah kita bagi total biaya tadi dibagi dengan jumlah produk, dapatlah harga per satuan ini. Nah, dari harga persatuan ini kita inginkan misalnya harga dapatnya 100, inginnya 50, berarti taksiran harga jualnya nanti adalah 150 per unit. Seperti itu. Jadi dari informasi harga pokok proses ini bisa kita menentukan untuk harga jual produk tersebut. Di mana tadi taksiran biaya produksi ini yaitu apa saja? Yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nih, ini untuk yang manfaat yang pertama. Yang kedua yaitu untuk apa tadi? Memantau realisasi biaya, di mana manajemen itu memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi ketika rencana untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan. Sehingga akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi tersebut. Apakah total tersebut sudah sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak. Nah, metode yang digunakan ini adalah metode harga pokok proses tadi. Ini biaya produksi sesungguhnya itu tentu biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja sesungguhnya, dijumlahkan, itulah biaya produksi sesungguhnya pada bulan tersebut. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu menghitung laba atau rugi produk. Dari informasi biaya produksi tersebut yang telah dikeluarkan untuk mengetahui apakah kegiatan produksi tersebut mengalami laba atau rugi. Nah, di metode harga pokok proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan periode tersebut guna menghasilkan informasi laba atau rugi pada periode tersebut. Jadi
untuk mencari laba atau rugi per periode itu hanya bisa digunakan metode harga pokok proses tadi. Karena kan ini kan per periode. Beda dengan yang per mode pesanan tadi, itu bukan untuk periodik, tetapi untuk per pesanan. Berapa sih keuntungan atau kerugian per pesanan. Kalau untuk mengetahui laba rugi per periodik, yang digunakan adalah metode harga pokok proses ini. Nih, cara mencari laba atau ruginya. Yang pertama yaitu tentu harga jualnya berapa. Harga jual didapat dari mana? Harga jual satuan dikali produk yang dijual. Kemudian persediaan awal berapa, kemudian persediaan dalam proses berapa, kemudian ini ditambahlah total biaya produksinya, nanti dapatlah persediaan akhirnya. Sehingga persediaan akhirnya sudah diketahui, nanti dapatlah harga pokok produksi barang tersebut. Harga pokok barang ini nanti adalah harga pokok yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan produk jadi akhir tadi. Dapatlah harga pokok yang dijual. Nah, selisih antara harga penjualan dengan harga pokok yang dijual ini adalah laba atau rugi. Kalau dia lebih besar hasil penjualannya, maka dapatnya laba. Tetapi kalau dia lebih besar harga pokok produk yang dijual, dia akan mendapatkan rugi. Seperti itu pencarian metode laba rugi dari metode harga pokok proses ini. Nanti ketika kita masuk soal, kita akan lebih mendalami ya. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung harga pokok persediaan produk jadi dalam proses yang akan disajikan dalam neraca laporan biaya produksinya. Nih, contoh laporan biaya produksinya tadi ya. Tadi kan ada 3 utama ya. Yang pertama, data kuantitasnya, biaya yang dibebankannya, kemudian baru perhitungan biaya produksinya. Jadi ada 3 komponen utama dalam laporan biaya produksi tersebut. Ini kan hampir sama dengan biaya kemarin, metode harga pokok pesanan kemarin kan seperti ini juga. Laporan biaya produksinya, ada data produksi, biaya yang dibebankan, kemudian perhitungan biaya produksi yang biayanya tersebut. Ini contoh laporannya ya. Kita lihat contoh soalnya. Nih. Metode harga pokok proses melalui satu departemen. Jadi ini hanya satu departemen, jadi tidak ada BDP awal. Jadi diketahui PT Risa mempunyai biaya-biaya yaitu bahan baku 5 juta, bahan penolongnya 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000, BUP-nya 16 juta, dan totalnya jadi 39 juta. Barang jadinya itu 2.000 kilo, barang dalam prosesnya adalah untuk bahan baku tentu 100%, bahan penolong 50%, BOP 30% dari dalam proses tersebut yaitu sebesar 500 kg. Kita lanjut ya mengenai bagaimana menjawab dari soal berikut ini. Yang pertama kita cari dulu data produksinya. Diketahui di sini data produksinya yang dalam proses itu dimasukkan di awal itu ada 2.500 kilo. Kemudian produk jadi ada 2.000 kilo, proses akhirnya ada 500 kilo. Kemudian dapatlah jumlah produk yang dihasilkan dari produksi dari perusahaan tersebut yaitu sebesar 2.500 kilo. Kemudian kita cari biaya yang dibebankan. Sebelum mencari biaya dibebankan ini, kita cari dulu unit ekuivalennya ini. Cara mencari ini ekuivalennya
Nih. Tadi kan unit rumusnya yaitu produk yang selesai yaitu sebesar 2.000 kilo ya. Ditambah dengan dalam proses. Nah, untuk biaya bahan baku ini sudah berapa? Kan dalam prosesnya ada 500 kilo ya. Ini bisa dilihat di atas ini 500 kilo, baru jadinya ada 2.000 kilo. Nah, 500 kilo ini dikali dengan persentase penyelesaian tadi. Kalau bahan baku berapa persen persentasenya? 100, Pak. Nah, 100% ya. Jadi dapatnya adalah 2.500, Pak. Nah, berikutnya yang bahan penolong juga sama ya. 100% dapatlah 2.500. Nah, kalau BTK tadi berapa persen? 50%, Pak. Nah, 50% dari 500 kan 250, makanya dapatlah totalnya sebesar 2.250 dan BOP-nya 30% ya kalau salah. Iya, Pak, 30%. Nah, dapatlah 2.150. Nah, setelah dapat unit ekuivalennya, baru kita cari harga pokok per unitnya. Harga pokok per unit ini yaitu tentu total biaya ini dibagi dengan unit ekuivalen tadi. Ini 5 juta dibagi 2 juta, dibagi 2.500 dapatlah 2.000 unit. Ini penolongnya 7.500 dibagi dengan 2.500 dapatlah 3.000 per unit. Kemudian BTK-nya adalah 11.250.000 dibagi 2.250 dapatlah 5.000 per unit, sedangkan BOP-nya dapatnya jadi 7.000 per unit. Nah, ini sudah dua data yang kita ketahui ya. Yang pertama data produksinya sudah dapat, biaya yang dibebankan sudah dapat. Nah, berikut perhitungan biayanya bagaimana, yaitu ini. Perhitungan biayanya pertama kita menghitung produk jadi yang ditransfer ke gudang dulu, yaitu 2.000 kilo dikali 17.500. 17.500 dapat dari mana? Ada yang tahu 17.500 dapat dari mana? Dari jumlah per unit, Pak. Ya, dari ini tadi. Dari yang kita biaya yang dibebankan per unit ini tadi kan diketahui sebesar 17.500 untuk keseluruhan. Nah, dapatlah jadinya 2.000, yang unit selesai ada 2.000 unit. Total harga pokok per unit adalah 17.500, dapatlah jadi 35 juta. Kemudian setelah dapat yang produk jadinya, kita mencari produk yang dalam proses akhir. Yang pertama cara mencarinya tentu produknya itu sebesar 500 ya. 500 kilo, ini persentase penyelesaiannya. Nah, ini dapat dari yang tadi. Biaya per unitnya tadi. Untuk bahan baku sebesar, nih, bahan baku sebesar 2.000, bahan penolong 3.000, BTK 5.000, dan BOP 7.500. Jadi seperti itu ya urutan pencariannya. Data kuantitas dulu, kemudian pembebanan per unitnya berapa, baru kita dapat menghitung biayanya yang
jadinya 35 juta, yang dalam prosesnya sebesar 4.875 yang terdiri dari komponen 1, 2, 3, dan 4. Jadi jumlah biaya produksinya sebesar 39.875. Ini sesuai dengan jumlah yang tadi ya. 39.875. Kalau ini dibebankannya berdasarkan jenis biayanya, itu biaya bahan baku, bahan penolong. Kalau ini berdasarkan produknya, yaitu produk yang sudah jadi dan produk dalam proses. Yang sudah jadi itu 35 juta, yang dalam proses sebesar 4.875. Nah, ini yang penghitungan ekuivalen tadi ya. Ini sebenarnya ngitung ekuivalennya boleh kalian catat juga, atau boleh kalau sudah tahu langsung aja. Yang penting kan tadi kan komponennya ada 3 ya. Data produksi, biaya yang dibebankan, dengan perhitungan biaya. Nah, ini perhitungan ekuivalen ini di luar dari laporan biaya produksi. Tapi untuk mempermudahnya, kalau kalian mau tuliskan juga langsung, sebaiknya tulisnya sebelum biaya yang dibebankan ini untuk pencariannya. Jadi lebih mudah. Sehingga nanti ketiga komponen tadi sudah dapatlah laporan biaya produksinya seperti ini. Ada 3 ya. Data produksinya, biaya yang dibebankan berdasarkan jenis biayanya, ini perhitungan biaya berdasarkan produknya. Produk jadi, produk dalam proses. Nah, seperti ini perhitungan dalam laporan biaya produksi untuk harga pokok proses ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Jadi ini kita mempelajari metode harga pokok proses, yaitu 1 departemen dan 2 departemen. Perbedaan tadi sedikit ya, tapi sedikit itu kadang sering terlupa kalau yang melakukan 2 departemen. Yang perhitungan dari departemen A yang tadi kadang sering tidak terhitungkan waktu membuat laporan biaya produksi di departemen B. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin untuk perkuliahan hari ini sampai di sini dulu kita mempelajarinya mengenai harga 1 departemen, 2 departemen. Mungkin nanti minggu depan kita lanjut lagi mengenai metode rata-rata, FIFO, dan average dalam metode harga pokok proses tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin end zoom-nya ya. Ya, Pak.